Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fani Nazifa Harefa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1862201365 dari Prodi Akuntansi kelas K2K. Pada video kali ini saya akan mereview analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Analisis yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu, riset gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu penelitiannya yaitu masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Research gap-nya yaitu fraud Pentagon merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Casey tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson tahun 2004. Di dalam fraud Pentagon, Crawford menambahkan dua elemen, yaitu competence atau kompetensi dan arrogance atau arogansi. Fenomenanya yaitu, menurut Crow tahun 2011, terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, rasionalisasi atau rationalization, kemampuan atau competence, dan arogansi atau arrogance. Untuk bagian ini tidak ada kritik dari saya, karena menurut saya penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, riset gap, serta fenomenanya dengan baik. Yang kedua, kita akan bahas artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Ada Australian Auditing Standard atau AAS mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya ada American Institute of Certified Public Accountant tahun 2002. Financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Yang ketiga ada fraud Pentagon theory, yaitu perkembangan dari teori fraud triangle oleh Casey tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermanson tahun 2004. Selanjutnya ada Skousen et al. Tahun 2008 mengatakan ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dan menghasilkan laba secara keseluruhan. Lagi-lagi untuk bagian ini tidak ada kritik dari saya, karena menurut saya penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya kita bahas novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal tersebut memungkinkan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Kritik dari saya yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit bagian kesimpulan penelitian ini. Selanjutnya, research question atau rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Lalu ada, apakah target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Selanjutnya, apakah sifat industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Lalu, apakah keefektifan pengawasan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kritik dari saya untuk bagian ini adalah peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas.
Rumusan masalahnya hanya tersirat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, lalu untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh target keuangan, yang keempat ada untuk mengetahui pengaruh sifat industri, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengawasan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor, lalu ada untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritik dari saya untuk bagian ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini sendiri adalah metode penelitian yang digunakan adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan dan menggunakan metode purposive sampling. Kritik dari saya untuk bagian ini yaitu penelitinya hanya menjelaskan kontribusi secara general. Sementara grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi, yang merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Kritik dari saya yaitu peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit yaitu teori agensi. Selanjutnya, ketertarikan Selanjutnya yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal dengan agen membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Kritik dari saya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri konsep konseptualnya. Kritik dari saya itu peneliti tidak menjelaskan mana variabel independen, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2, variabel dependen dengan tanda Y, dan variabel moderating dengan tanda Z. Selanjutnya untuk hipotesis penelitiannya sendiri yaitu ada stabilitas keuangan yang berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. Yang kedua ada tekanan eksternal yang berpengaruh positif. Yang ketiga ada target keuangan yang berpengaruh positif. Yang keempat, sifat industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. Lalu ada pergantian auditor yang berpengaruh positif, serta ada juga pergantian direksi yang berpengaruh positif, dan yang terakhir frekuensi kemunculan gambar CEO yang berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kritik dari saya untuk bagian ini yang pertama, target keuangan yang diproksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya, sifat industri yang diproksikan dengan rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yang pertama di bagian rancangan penelitian ada populasi dan sampel, di bagian definisi dan pengukuran variabel ada variabel dependen untuk financial statement fraud, sementara variabel independen untuk bagian stabilitas keuangan, tekanan eksternal,
target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, frekuensi kemunculan gambar CEO. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Kritik dari saya, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Selanjutnya untuk unit analisis, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, jumlah sampelnya ada 31 perusahaan. Kritik dari saya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis, tapi secara implisit. Selanjutnya untuk jenis datanya sendiri yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritik dari saya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tetapi secara implisit. Untuk uji kelayakan model sendiri ada analisis statistik deskriptif, regresi data panel, uji hipotesis. Sementara untuk metode analisis datanya yaitu analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu EViews versi 9.0. Kritik dari saya yaitu peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Sementara untuk persamaan regresinya bisa teman-teman saksikan sendiri. Sementara untuk pembahasan hasil penelitiannya yaitu ada analisis statistik deskriptif, yaitu peneliti sudah menampilkan data penelitian. Untuk hasil uji kelayakan model, peneliti menampilkan uji kelayakan model dan penelitiannya. Lalu ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa F statistik atau 13,12399 lebih besar dari nilai F table atau 2,0500627 dan nilai probability F statistiknya 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Untuk uji koefisien determinasi sendiri, nilai R square-nya sebesar 0,513207, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi financial statement fraud dapat dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, dan pergantian direksi serta kemunculan CEO. Selanjutnya kita bahas mengenai simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Yang pertama simpulan. Ada stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Selanjutnya ada variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan dengan rasio perubahan total aset. Dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya untuk keterbatasannya sendiri, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proksi politisi CEO untuk mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan atau metode kualitatif dengan data primer seperti kuesioner atau eksperimen agar lebih akurat dalam mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan. Selanjutnya untuk implikasi sendiri yaitu bagi pengembang ilmunya, peneliti ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dan membantu proses pengembangan penelitian alat ukur core model yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor dan di berbagai negara. Sementara bagi investor yaitu diharapkan supaya perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya supaya tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya diharapkan investor agar lebih teliti dalam membeli perusahaan
yang akan diinvestasikan serta dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alat ukur fraud model yang digunakan dalam penelitian ini. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.